Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan para anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dewi Sekar Pembayun. Lalu yang kedua ada Raisa Ranjana. Lalu yang ketiga ada Kaila Mia Pramudita. Lalu yang keempat ada Kalea Welhilani Dayan. Lalu yang kelima ada Jihan Saida Fadia. Lalu yang keenam ada Eka Buanasari. Lalu yang terakhir ada Najla Masiko Kholda. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyajikan video edukasi mengenai etika algoritma dalam penyebaran hoax dan polarisasi digital berdasarkan film The Social Dilemma. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi sekitar. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan isu permasalahan etika yang kami angkat, yaitu tentang algoritma dan dampaknya terhadap penyebaran hoax dan polarisasi digital. Algoritma tersendiri memiliki definisi, yaitu sekumpulan langkah rinci yang ditujukan untuk komputer dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, langkah-langkah yang dimaksud ini adalah agar bisa dituangkan ke dalam sebuah program, sehingga bisa dieksekusi oleh komputer. Jadi singkatnya, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi sama halnya seperti resep masakan yang ada di pada urutan langkah-langkah dalam membuat masakan atau resep masakan tersebut. Nah, komputer tersendiri juga membutuhkan resep supaya kita itu bisa tahu nih kita harus ngapain, dan step by step-nya tuh kita harus ngapain juga biar hasilnya itu benar dan nggak akan berantakan. Jadi kesimpulan dari si algoritma itu adalah kumpulan yang urut dan jelas biar tujuannya tercapai, atau panduan langkah-langkah yang biar sesuatu bisa selesai dengan benar dan efisien. Nah, adapun isu pelanggaran etika komunikasi yang makin marak saat ini, yaitu adanya penyebaran disinformasi dan hoax di media sosial. Di era digital saat ini, kecepatan itu seringkali mengalahkan kebenaran. Masalah etiknya adalah ketika seseorang menyebarkan informasi yang belum jelas validitasnya demi mencari perhatian atau provokasi yang melanggar prinsip kejujuran dalam berkomunikasi. Nah, hoax tersendiri itu memiliki berbagai definisi dari menurut beberapa ahli. Nah, untuk menurut Wikipedia, hoax adalah informasi yang sebelumnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Sedangkan menurut KBBI, hoax adalah berita bohong yang tidak jelas sumbernya. Sedangkan adapun menurut ahli Oxford Dictionary, hoax adalah kebohongan yang sengaja dibuat dengan niat jahat, bukan sekadar salah info tetapi memang niatnya untuk menipu. Jadi perbedaannya itu sama-sama salah info, tetapi hoax itu disengaja dan dibuat rapi supaya kelihatannya itu seperti fakta asli. Nah, jadi kesimpulannya hoax itu bohong yang sengaja dibuat rapi biar dipercayai orang-orang. Dan orang-orang tersebut itu gampang sekali menyebarkannya lewat media sosial dan bisa bikin dampak nyata di dunia nyata. Nah, makanya kita sebagai masyarakat penting banget untuk ngecek dulu beberapa kebenaran berita yang ingin kita sampaikan. Jadi sebelum kita menyebarkan berita, kita harus cari tahu nih, kita harus riset-riset dulu nih berita-berita yang ingin kita sebar itu sebenarnya udah benar belum sih untuk kita sebarin. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kami akan membahas salah satu contoh kasus yang berkaitan tentang etika algoritma, yaitu kasus Safea Ahmad. Safea Ahmad ini merupakan anak dari public figure yang dihujat habis-habisan oleh para netizen di sosial media. Safea Ahmad ini merupakan anak dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu numpuk yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih dia mungkin dia bisa ditahan, tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya,
ya, terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir ya kan, menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Vea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan ya kan, untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah ya kan, jangan ke anak lah, kasihan ya kan. Itu kalau kita balikin ke kita, anaknya nggak bersalah. Sementara itu, dalam unggahan tersebut Ahmad Dhani juga kembali menyindir adanya sebuah dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukan sang wanita. Wanita itu ditalak 3 oleh suaminya karena perselingkuhannya dengan pemilik TV swasta, dan perbuatannya itu sudah diakui secara tertulis dan ditandatangani. Lanjutnya, sontak saja, publik pun dibuat menengok kembali kisruh setahun lepas, di mana Ahmad Dhani menuturkan hal yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus Safea berdasarkan perspektif etika komunikasi, yaitu pelanggaran moral di ruang siber. Dalam etika komunikasi, interaksi digital mensyaratkan prinsip penghormatan atau respect dan juga empati. Untuk contoh empati yang terdapat pada kasus ini, yaitu warganet yang melampiaskan emosinya terhadap drama yang terjadi di masa lalu kepada anak yang tidak bersalah. Ini melanggar prinsip etika, di mana moralitas menuntut kita untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekedar alat untuk melampiaskan emosi. Selanjutnya, tanggung jawab moral tokoh publik, yaitu tindakan Ahmad Dhani dan juga Maya Estianty yang mengungkit kembali konflik ke dalam ranah publik, memicu polarisasi. Dalam etika bermedia sosial, tokoh publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena pesan mereka memiliki dampak masif dan berpotensi memicu perundungan. Selanjutnya, ketiadaan etika diskursus atau habermasi, yaitu ruang siber seharusnya menjadi ruang publik yang ideal untuk berdiskusi secara rasional. Namun, kasus ini justru menampilkan sebagai distopia digital, tempat ujaran kebencian mendominasi rasionalitas. Selanjutnya, saya akan membahas berdasarkan perspektif filsafat komunikasi, yaitu simulakra dan reduksi. Simulakra dan reduksi manusia, simulakra dan hiperrealitas. Dalam filsafat media sosial menciptakan simulakra atau realitas tiruan di mana penderita atau kehidupan privasi orang lain direduksi menjadi sekedar konten. Bagi warganet, Safea Ahmad bukan lagi manusia dengan emosi dan psikologi yang rentan, melainkan hanya sebuah simbol dari konflik masa lalu yang layak untuk diserang. Dekomposisi identitas manusia, fenomena ini mencerminkan hilangnya kesadaran bahwa di balik setiap akun anonim terdapat subjek manusia yang nyata. Komunikasi antar pribadi yang seharusnya bersifat dialogis dan setara berubah menjadi monolog destruktif yang didasari oleh prasangka dan kebencian. Kesimpulan dan relevansi tindakan-tindakan Ahmad Dhani yang akhirnya melibatkan lembaga perlindungan seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan menempuh jalur hukum adalah langkah konstitusional untuk menegakkan batas etika. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dibarengi dengan tanggung jawab moral terhadap sesama. Kalian pernah sadar enggak kenapa timeline pengguna media sosial itu isinya itu aja? Atau kenapa berita yang bikin emosi selalu lebih cepat viral dibanding berita yang benar? Hal tersebut bukan kebetulan karena hal tersebut merupakan cara kerja dari algoritma, di mana media sosial mencari untung dari sebuah iklan, dan supaya iklan tersebut laku, kita sebagai pengguna harus betah berlama-lama di dalam aplikasi media tersebut. Maka dari itu, algoritma memang dirancang bukan untuk menampilkan yang paling benar, tapi untuk membuat kita sebagai pengguna tidak bisa berhenti scrolling atau doom scrolling. Nah, konten yang memancing amarah, kaget, dan takut itu merupakan konten yang paling diuntungkan oleh media sosial. Masuk ke dalam filter bubble dan echo chamber, karena algoritma terus menampilkan hal yang sesuai dengan minat pengguna,
Maka lama-kelamaan pengguna hanya akan bertemu dengan pendapat yang sama yang diminati oleh pengguna tersebut. Lalu ketika pengguna masuk ke dalam gelembung itu sendiri, maka pengguna secara tidak langsung akan sulit menerima sudut pandang dari pengguna lainnya. Dampaknya bagi masyarakat apa? Efeknya sangat nyata, di mana hoax politik memecah pendukung, misinformasi vaksin bikin masyarakat panik dan salah ambil keputusan, perang fandom berubah menjadi cyberbullying, cancel culture menghakimi orang sebelum klarifikasi selesai, dan ujaran kebencian menyerang identitas orang lain. Nah, hal tersebut itu dipercepat oleh algoritma yang sama. Pada akhirnya ini bukan soal teknologi lagi, ini adalah soal etika, soal moral, di mana ketika sistem mengejar keuntungan di atas kebenaran, ruang publik yang harusnya menjadi tempat diskusi sehat malah jadi ajang provokasi. Lalu berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan, dapat dipahami bahwa algoritma media sosial membawa dampak yang tidak berhenti pada ranah digital semata, melainkan meluas hingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lalu secara akumulatif, seluruh dampak tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi, media, dan institusi publik. Nah, hal tersebut berada di dalam suatu kondisi yang mengancam keberlangsungan ruang deliberasi demokratis yang sehat. Selanjutnya, ada rekomendasi dan solusi. Berdasarkan hasil penelitian, penyebaran hoax di Indonesia menjadi permasalahan serius karena banyaknya masyarakat yang masih belum mampu membedakan mana informasi benar dan informasi palsu. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan teknologi AI dengan algoritma yang lebih canggih. Sistem ini dapat membantu mendeteksi dan memverifikasi pesan secara otomatis sebelum informasi tersebut tersebar luas. AI juga perlu didukung dengan database yang diperbarui menggunakan sumber-sumber resmi agar hasil lebih akurat. Lalu di samping penggunaan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu dibiasakan untuk memeriksa kebenaran informasi, membandingkan berita dengan sumber yang terpercaya, serta tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebagai rekomendasi, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi AI untuk mendeteksi hoax serta bekerja sama dengan media, platform digital, dan akademisi dalam memverifikasi informasi yang lebih baik. Platform media sosial juga diharapkan dapat menerapkan fitur pendeteksi hoax secara otomatis sehingga pengguna memperoleh peringatan sebelum membagikan informasi yang belum terverifikasi. Dengan adanya kolaborasi antara teknologi, pemerintah, media, dan masyarakat, penyebaran hoax dapat diminimalkan. Artificial intelligence bukanlah pengganti peran manusia, tetapi menjadi alat bantu yang efektif untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih aman, akurat, dan terpercaya. Demikian video edukasi dari kelompok 2 mengenai etika algoritma dalam penyebaran hoax dan polarisasi digital berdasarkan film The Social Dilemma. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kamu meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.